Hai, jerawatnya udah sembuh, tapi sekarang tinggal bekas jerawatnya. Nah, bekas jerawat ini ada yang gampang hilang, cepat banget hilangnya, dan sebagian ada juga yang lama ataupun susah banget hilangnya. Nah, mungkin kamu juga udah pernah sering ataupun nonton video-video di luar sana tentang cara menghilangkan bekas jerawat. Mungkin pakai cara ini, pakai cara itu, mudah, aman, dan murah bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Bahkan bopeng pun bisa hilang. Tapi kalau misalkan memang betul bisa hilang dengan cara yang mudah dan murah dan juga aman, kenapa ada yang namanya derma rolling? Intinya sih, jangan mudah percaya. By the way, sebelum lanjut, aku bukan mau cari sensasi ataupun apa ya, kenapa aku syutingnya itu di outdoor begini. Jadi aku lagi jalan, kemudian ada, ini bukan hutan juga sih, ada perkebunan. Semoga orang yang punya kebun ini nggak marah ketika aku buat video di sini. Dan tujuannya sih biar kalian betul-betul lihat kondisi wajahku itu sekarang seperti apa. So ya, ini dia. Karena kalau misalkan di dalam ruangan itu gimana pun aku berusaha untuk melihatkan bentukan wajahku itu aslinya, tapi tetap aja kelihatannya hasilnya itu nipu gitu. Walaupun sebenarnya aku di dalam ruangan itu nggak pernah pakai filter apapun, cuman ngandelin cahaya dari luar, tapi tetap aja aku ngerasa itu kondisinya lebih baik sedikit dibandingkan kondisi aslinya. Kalau kondisi aslinya ya seperti inilah nih. Jadi kalian lihat, kalau dibilang flawless ataupun yang kayak yang betul-betul nggak ada bekas jerawat sih nggak. Nih masih ada nih. Ini ada bopeng juga di sini. Ini bukan bekas jerawat, tapi ini bekas cacar. So, cara yang pertama adalah dengan gunakan lidah buaya dan juga air kelapa sebagai masker. Jadi aku bukan campurin secara langsung ataupun juga pakai keduanya itu secara langsung ya, tapi aku pakainya itu beda-beda, pisah-pisah. Kalau untuk lidah buaya aku gunakan 2-3 kali seminggu, cukup segitu aja, nggak usah terlalu banyak ataupun terlalu sering. Dan aku biasanya aplikasikan ke wajah, kemudian diamin selama 30 menitan gitu, kemudian dihilangkan, dibersihkan dengan air biasa aja. Dan ini aku saranin kamu pakai lidah buaya yang gel yang fresh ataupun yang murni betul-betul dari lidah buayanya. Tapi kalau misalkan kamu di kotamu ataupun di tempatmu susah banget dapatin yang asli ya, kamu bisa beli yang kemasan. Banyak sekarang yang kemasan lidah buaya, tapi aku saranin yang paling tidak itu kandungannya ataupun kandungan buayanya itu 99%. Dan kalau untuk air kelapa, aku pakainya air kelapa muda biasanya, yang banyak kan kamu temuin di jalanan mungkin yang jual air kelapa, tapi kamu pastiin bersih ya. Aku nggak saranin kamu pakai air kelapa yang kemasan yang seperti minuman gitu, karena kan udah dicampur. So aku biasanya aplikasinya juga sebagai masker setiap hari, kecuali di hari aku dimana pakai masker lidah buaya. Khusus untuk air kelapa ini aku pakainya itu cuman 15-20 menit, kemudian aku bersihin, dan aku bersihinnya itu ataupun aku bilasnya pakai air kelapa juga. Air kelapa yang sisanya tadi aku bersihin, aku bilas. Nah, aku saranin kamu setelah beli air kelapanya saring lagi, pastiin itu bersih biar nanti nggak ada yang menempel-nempel ataupun yang tersisa di kulit. Kemudian cara untuk menghilangkan bekas jerawat yang kedua adalah dengan menggunakan madu dan juga gula pasir sebagai scrub. Jadi aku saranin kamu pakainya itu juga jangan terlalu sering, kamu pakainya 2 kali aja dalam seminggu, dan pakainya jangan bersamaan dengan pas masker lidah buaya tadi ya. Aku pakainya itu biasanya gula pasir yang paling halus banget butirannya, karena kalau misalkan agak kasar gitu takutnya nanti malah buat iritasi. Dan aku saranin juga kamu jangan pakai scrub ini ketika kulit jerawat ataupun bekas jerawat kamu belum betul-betul yang kering gitu. Jadi karena kalau misalkan kamu pakai ini ketika bekas jerawat kamu belum terlalu kering, bisa-bisa nanti malah makin rusak kan, karena ini kan agak kasar juga butiran-butiran gulanya tadi. Kalau misalkan kamu nggak bisa nemuin madu, bisa ganti madu ini sama misalkan minyak zaitun ataupun minyak kelapa, atau mungkin bahan-bahan yang lain yang bagus untuk kulit sesuai jenis kulit kamu ya. Kalau misalkan kamu nggak bisa juga nemuin yang alami, kamu bisa pakai yang kemasan, kamu bisa beli scrub yang kemasan. Aku biasanya kalau lagi susah dapetin bahan-bahan yang alami, aku pakai yang dari Mundisari, yang dari Mustika Ratu, peeling Mundisari dari Mustika Ratu, dan itu bagus banget untuk kulitku. Selain untuk menghilangkan bekas jerawat ataupun memudarkan bekas jerawat, dia juga mencerahkan kulit dan melembutkan kulit kita.
Kemudian cara yang ketiga ataupun yang terakhir untuk menghilangkan bekas jerawat. By the way, sorry aku udah mulai berkeringat ini. Jadi cara yang ketiga untuk menghilangkan bekas jerawat adalah dengan menggunakan sunscreen. Ya ini betul perlu banget. Ini walaupun kamu nggak punya bekas jerawat, tapi ini kamu perlu banget gunain sunscreen setiap harinya. Walaupun itu mendung, matahari memang nggak kelihatan betul-betul sama kita ya, tapi mereka tetap ada dan itu nggak bagus buat kulit kita. Sinar UV itu nggak bagus buat kulit kita. Sebenarnya dengan pancaran sinar matahari ini kan aku nggak terlalu kena, ada kena juga sedikit, atau mungkin aku di sini nih, di tempat yang gelap misalkan begini, nah matahari itu kan masih ada di situ, nah pancarannya itu sebenarnya tetap ada ke kita, dan itu untuk vitamin apa sih matahari, yang pokoknya vitamin ataupun hal-hal baik di matahari itu sebenarnya udah bisa kita dapatkan dengan begitu aja, nggak perlu kamu harus berjemur ataupun gimana ya. Dan kalau misalkan kamu mau pergi keluar ruangan gitu ataupun mau pergi kemana siang-siang, aku saranin hindarin untuk pergi bepergian itu dari jam 2 siang sampai jam 4, karena itu mataharinya sedang ganas-ganasnya. Tapi kalau sekarang mungkin beda ya waktunya, karena kan ada perubahan iklim juga. Dan aku saranin juga kamu selalu pakai topi kalau misalkan pergi keluar ruangan, dan topinya tapi yang longgar ya, karena kalau misalkan agak terlalu sempit juga nggak bagus untuk rambut kamu, bakal ngerusak rambut kamu. Dan aku saranin juga kamu pakai sunscreennya ini yang minimal SPF-nya itu 30. Kenapa 30? Karena kalau misalkan kamu pakai SPF yang 15, itu bukan berarti SPF 15 ini lebih bagus daripada SPF 30 ataupun 60 ya, tapi karena aku yakin nih rata-rata dari kita orang Indonesia apalagi cowok itu cara pakai sunscreennya pasti belum betul-betul benar. Apalagi aku sendiri aku akui aku belum betul-betul bisa mengaplikasiin sunscreen itu dengan cara yang baik dan benar. Aku tahu gimana caranya, cuman pengaplikasinya itu aku yang agak malas. Makanya aku saranin kalian untuk pakai SPF yang minimal 30 ke atas. Kalau misalkan kalian mau pakai 60 ya nggak apa-apa, itu makin bagus lagi. Dan aku juga saranin kalian pakai sunscreen yang ada kandungan pelembabnya, dan juga mungkin beberapa kalian sensitif gitu kulitnya, aku saranin betul-betul selektif dalam memilih sunscreen, karena aku sendiri itu pernah pakai yang sebelumnya itu Wardah dan bikin kulitku malah merah-merah dan agak bengkak di daerah-daerah sini. Dan setelah itu aku ganti sama Emina, sekarang aku pakai yang Emina, dan sampai sekarang masih tetap aman, nggak ada efek-efek negatifnya aku rasain sekarang ini. Dan sebenarnya untuk bekas jerawat ini bisa menghilang dengan sendirinya ya, apalagi kalau misalkan kita masih muda, kolagen masih aktif, dan regenerasi kulit itu masih aktif gitu, bakalan cepat banget sembuhnya. Tapi ada beberapa faktor juga yang menyebabkan kenapa beberapa orang itu jerawatnya itu ataupun bekas jerawatnya itu lama sembuhnya ataupun lama hilangnya. Tergantung orang masing-masingnya juga, dan tergantung juga perlakuan kita terhadap kulit. Nah, kalau untuk bopeng sendiri ini gimana pun kamu caranya, ini dari yang aku tahu ya, ini nggak bakalan bisa hilang. Nggak bakalan bisa hilang gimana pun kamu caranya. Setahu aku itu cuman bisa hilang kalau misalkan kamu pergi ke dokter atau misalkan kamu pergi ke klinik perawatan kulit gitu. Biasanya ada tindakan yang disebut dengan ataupun treatment yang disebut dengan derma rolling, dan ini bisa menghilangkan bopeng kamu itu. Tapi kalau misalkan kamu pakai produk ini, produk itu, apalagi bahan alami ataupun yang itu, sekalipun serum kamu pakai serum apapun gitu, semahal apapun nggak bakalan bisa buat bopeng kamu itu hilang. Jadi kalau misalkan ada video-video di luar sana yang bilang pakai cara ini, cara itu bisa menghilangkan bopeng yang kayak cuman dalam sekejap, atau mungkin dia bilang lama hilangnya, butuh proses hilangnya bopeng, tapi kalau kamu rutin pakai bahan alami ini bisa hilangin bopeng. Aku saranin sih jangan mudah percaya. So ya, jangan mudah percaya dengan apapun yang kalian lihat ataupun dengar di luar sana, termasuk dengan video ini. Kenapa aku bilang jangan mudah percaya? Karena aku bukan dokter, jadi sekali lagi aku bilang aku bukan dokter. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku, ditambah dengan kajian ataupun referensi medis dari sumber-sumber yang menurut aku terpercaya. Jadi, karena kan tangkapan semua orang itu beda-beda ya. Ketika aku menangkap suatu informasi tentang medis,
seperti ini. Sekarang aku sampaikan ke kalian, mungkin aja si A menangkapnya yang aku bilang itu seperti ini, mungkin aja si B yang aku bilang sekarang ini sebenarnya informasinya sama, cuman si A dan si B itu bisa menangkap dengan cara yang berbeda. Ngerti nggak sih maksudku seperti apa? Jadi intinya sekali lagi aku bilang aku bukan dokter, jadi ambil baiknya yang ada di video ini, kemudian buang buruknya. Semoga video ini bermanfaat. So thanks for watching, see ya.